Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indra Putri Rahayu. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai program audit untuk perusahaan sepatu bata. Untuk penjelasan berikutnya akan dijelaskan mengenai gambaran umum kantor akuntan publik, kemudian gambaran umum perusahaan sepatu bata, kemudian tinjauan pustaka, yang terakhir pembahasan. Gambaran umum kantor akuntan publiknya berikut. KAP yang digunakan yaitu Perwantono Sungkoro dan Surja yang merupakan anggota firma Ernst & Young Global Limited yang merupakan salah satu pemimpin pasar sebagai penyedia layanan di bidang jasa asuransi, perpajakan, transaction advisory service, dan advisory service dalam berbagai jenis industri, baik itu badan usaha milik negara maupun swasta. Fokus industri EY meliputi jasa keuangan, perbankan dan pasar modal, minyak dan gas bumi, pembangkit listrik, tambang, manufaktur dan kimia, jasa-jasa keuangan, produk konsumen, telekomunikasi, dan manajemen aset maupun otomotif. Untuk lokasi KAP-nya sendiri ada di Indonesia Stock Exchange Building, Tower 2, lantai 7 Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan. Dan di cabang KAP-nya sendiri ada di Plaza BRI lantai 9, Jalan Jenderal Basuki Rahmat di Surabaya. Partner KAP itu sendiri terdiri dari 34 orang, diantaranya yaitu Managing Partner, Market Assurance Leader, 32 orang partner. Partner terdiri dari 28 orang audit and related service, 1 orang climate change and sustainability service, 1 orang financial accounting advisory service, dan 2 orang forensic and integrity service. Gambaran umum perusahaan untuk Bata sendiri adalah anggota Bata Shoe Organization yang mempunyai kantor pusat di Lausanne, Switzerland. BSO merupakan produsen terbesar penghasil sepatu di dunia yang beroperasi di banyak negara, menghasilkan serta menjual jutaan pasang sepatu setiap tahun. Berdasarkan anggaran dasar perusahaan, Bata bergerak di bidang usaha, memproduksi sepatu kulit, sepatu dari kain, sepatu santai dan olahraga, sandal, serta sepatu khusus untuk industri, impor dan distribusi sepatu, serta aktif melakukan ekspor sepatu. Merek-merek utama yang dimiliki Bata diantaranya terdiri dari Bata, North Star, Power, Bubble Gummers, Marie Claire, dan Wayne Brenner. Untuk struktur organisasi perusahaannya itu sendiri, yang pertama ada rapat umum pemegang saham, kemudian di bawahnya Dewan Komisaris yang diaudit oleh audit komite, kemudian di bawahnya ada direksi, audit internal, dan sekretaris perusahaan, dan di bawahnya ada manajer merchandising, manajer produksi, pemasaran, dan manajer non-retail. Pemegang saham dan dewan direksi perusahaan itu sendiri, pemegang sahamnya ada 3. Yang pertama Bevin Netherlands, kemudian Public, dan yang terakhir BP2S Singapore. Untuk dewan direksinya sendiri, untuk presiden direkturnya ada Inderpret Singh Bhatia, dan direktur-direkturnya ada Piyush Gupta, Ricardo Lumalesil, Hatta Tuttoko, dan Susan. Dan presiden komisarisnya ada Rajiv Gopalakrishnan, komisarisnya ada Syaibal Sinha, dan komisaris independennya ada Agus Nuruddin. Untuk tinjauan pustaka dari definisi auditing itu sendiri, menurut Alvin Arens merupakan pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi itu dan kriteria yang telah ditetapkan. Bukti audit adalah setiap informasi yang digunakan auditor untuk menentukan apakah informasi yang diaudit dinyatakan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Untuk prosedur audit sendiri itu merupakan rincian instruksi yang menjelaskan bukti audit yang harus diperoleh selama audit. Yang pertama ada pengujian pengendalian, kemudian prosedur audit pengujian substantif atas transaksi, prosedur analitis, dan pengujian substantif atas rincian saldo. Pembahasan yang pertama yaitu prosedur audit untuk pengujian pengendalian, pengujian substantif atas transaksi untuk siklus pembelian pada PT Sepatu Bata. Yang pertama ada tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi pembelian.
Kemudian pengendalian internal kunci, pengujian pengendalian yang umum, dan pengujian substantif atas transaksi yang umum. Yang masing-masing yang pertama pembelian dicatat untuk barang dan jasa yang diterima yang konsisten dengan kepentingan terbaik klien. Kemudian pengendalian internal kuncinya ada permintaan pembelian, pesanan pembelian, laporan penerimaan, dan faktur vendor dilampirkan pada voucher. Faktur vendor, laporan penerimaan, pesanan pembelian, dan permintaan pembelian diverifikasi internal. Pengujian pengendalian yang umum ada memeriksa dokumen dalam paket voucher untuk eksistensi dan memeriksa indikasi verifikasi internal. Pengujian substantifnya mereview jurnal pembelian, buku besar umum, dan file induk utang usaha untuk melihat jumlah yang besar atau tidak biasa. Untuk tujuan audit transaksi pembelian yang ada telah dicatat, pengendalian internal kuncinya yaitu pesanan pembelian telah dipranomori dan diperhitungkan, kemudian laporan penerimaan dan voucher telah dipranomori dan diperhitungkan. Pengujian pengendalian yang umum memeriksa urutan pesanan pembelian dan memeriksa urutan laporan penerimaan dan voucher. Pengujian substantifnya menelusuri dari file laporan penerimaan ke jurnal pembelian dan menelusuri dari file faktor vendor ke jurnal pembelian. Transaksi pembelian yang dicatat sudah akurat, pengendalian internal kuncinya perhitungan dan jumlahnya sudah diverifikasi secara internal. Pengujian pengendalian yang umum memeriksa indikasi verifikasi internal dan pengujian substantifnya membandingkan transaksi yang tercatat dalam jurnal pembelian dengan faktur vendor, laporan penerimaan, dan dokumen pendukung lainnya. Untuk transaksi pembelian telah diklasifikasikan dengan benar, pengendalian internal kuncinya ada bagan akun yang memadai telah digunakan dan klasifikasi akun telah diverifikasi secara internal. Pengujian pengendalian secara umum memeriksa indikasi verifikasi internal dan pengujian substantifnya membandingkan klasifikasi dengan bagan akun dengan merujuk ke faktor vendor. Kemudian untuk prosedur audit untuk pengujian pengendalian, pengujian substantif atas transaksi untuk siklus pengeluaran kas pada PT Sepatu Bata. Yang pertama, pengeluaran kas yang dicatat adalah untuk barang dan jasa yang benar-benar terjadi. Pengendalian internal kuncinya melalui persetujuan pembayaran pada dokumen pendukung yang diberikan. Kemudian pengujian pengendalian yang umum memeriksa indikasi adanya persetujuan dan pengujian substantif atas transaksi yang umumnya mereview jurnal pengeluaran kas, buku besar umum, dan file induk terkait. Kemudian memeriksa dokumen pendukungnya. Untuk transaksi pengeluaran kas yang ada telah dicatat atau kelengkapan pengendalian internal kuncinya, cek dan dokumen persetujuan telah dipranomori dan diperhitungkan. Pengujian pengendalian yang umumnya memperhitungkan urutan cek atau dokumen persetujuan dan pengujian substantif atas transaksinya merekonsiliasi pengeluaran kas yang telah tercatat dengan pengeluaran kas pada laporan bank. Yang terakhir, untuk tujuan audit yang keakuratan, transaksi pengeluaran kas yang dicatat sudah akurat, pengendalian internal kuncinya, perhitungan dan jumlah yang dikeluarkan untuk pengeluaran kas atau pembayaran telah diverifikasi secara internal. Kemudian pengendalian yang umumnya memeriksa indikasi verifikasi internal dan pengujian substantif atas transaksinya menyiapkan bukti pengeluaran kas. Program audit untuk pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi siklus pembelian dan pengeluaran kas pada PT Sepatu Bata per 31 Desember 2020 untuk siklus pembeliannya melakukan pengamatan terhadap prosedur persetujuan atas permintaan pembelian, order pembelian, penerimaan barang, dan pembuatan bukti kas keluar. Kemudian ambil sampel transaksi pembelian dari register bukti kas keluar dan lakukan pemeriksaan terhadap dokumen pendukung. Periksa bukti digunakannya formulir bernomor urut, tercetak, dan bertanggungjawabkan pemakaian formulir tersebut. Kemudian menelusuri sampel bukti kas keluar yang disetujui dan dilakukan penyusutan ke dokumen pendukung dan catatan akuntansi yang bersangkutan. Yang terakhir, periksa adanya pengecekan independen terhadap posting ke buku pembantu jurnal. Untuk siklus pengeluaran kasnya, yang pertama melakukan pengamatan terhadap prosedur pembuatan cek dan pencatatan cek ke dalam register cek. Kemudian menelusuri sampel transaksi pengeluaran kas dari register cek dan melakukan pemeriksaan terhadap dokumen pendukung.
Kemudian periksa bukti digunakannya formulir bernomor urut tercetak dan bertanggungjawabkan pemakaian formulir tersebut. Menelusuri sampel bukti kas keluar yang telah dibayar dan melakukan penyusutan ke dokumen dan catatan akuntansi yang bersangkutan. Periksa adanya independen terhadap posting ke buku pembantu jurnal, kemudian dilakukan pengamatan terhadap prosedur pembuatan cek dan pencatatan cek ke dalam register cek. Menelusuri sampel transaksi pengeluaran kas dari register cek dan melakukan pemeriksaan terhadap dokumen pendukung, periksa bukti digunakannya formulir bernomor urut tercetak, kemudian dipertanggungjawabkan pemakaiannya, menelusuri sampel bukti kas keluar yang telah dibayar, dan lakukan pengusutan ke dokumen dan catatan akuntansi yang bersangkutan. Yang terakhir, periksa adanya independen terhadap posting ke buku pembantu jurnal. Kesimpulan dari program audit yang telah dijelaskan sebelumnya, berdasarkan susunan program audit tersebut, dapat disimpulkan bahwa kantor akuntan publik Ernst & Young sebagai auditor melakukan langkah-langkah audit pada PT Spot Data berdasarkan standar pada SPAP atau Standar Profesional Akuntan Publik. Menurut opini auditor yang tercantum dalam laporan auditor independen, laporan keuangan PT Sepatu Bata yang terlampir telah menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Sepatu Bata tahun 31 Desember 2020, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.